Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar. Dia merupakan paham yang menghendaki perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkan status quo secara total dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, seperti 1. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan orang lain salah. 3. Sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang-orang. 4. Cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pandangan Islam tentang radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis di era digital ini. Gerakan radikalisme dari suatu kelompok tumbuh subur akibat adanya sebuah globalisasi, di mana batas-batas antar negara sudah tidak lagi menjadi sebuah halangan bagi paham radikal sehingga memberikan paham pengaruh begitu besar terhadap pertumbuhan radikalisme dari suatu kelompok tertentu. Bermacam-macam media penyebaran radikalisme, yaitu 1. Di dunia maya. Salah satu gerakan yang dibangun pada penganut paham radikalisme itu melalui penyebaran via internet. Dengan menyebarkan berita-berita bohong atau hoax untuk tujuan menanamkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu yang menjadi penghalang bagi pelaku radikalisme. Gerakan semacam ini perlu kita pahami agar tidak terjebak dengan misi yang dibawa oleh para radikalisme dalam mempropaganda para pengguna media sosial, khususnya masyarakat Indonesia. Dalam dunia maya, gerakan radikalisme terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya ada gerakan dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, dan dapat tersebar melalui media situs web yang bebas untuk diakses para pengguna internet. Yang kedua, radikalisme dalam bentuk media cetak dan elektronik. Media cetak yang dibuat disebarluaskan, salah satunya sasarannya adalah kampus atau universitas. Hal ini disebabkan pemuda terkadang lebih mudah untuk diajak untuk bergabung terhadap paham kelompok tersebut. Islam tidak menyukai kekerasan. Islam merupakan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Agama Islam adalah sumber dalam pendidikan akhlak, termasuk perilaku dalam hal yang Islam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama yang mengajarkan lemah lembut. Di sini agama Islam ditegaskan untuk berlemah lembut dalam berbagai hal, serta aktivitas yang dilakukan oleh penganutnya. Bahkan dianjurkan untuk berlemah lembut baik terhadap sesama maupun kepada penganut agama lain. Adapun upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Yang pertama, mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa-desa melawan radikalisme.
Yang kedua, membentuk forum-forum kerukunan tim, kewaspadaan dini, tim pergaulan terorisme. Forum ini harus digunakan pemerintah daerah untuk tindakan radikalisme individu atau kelompok. Yang ketiga, ada tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap perilaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat, aparat di daerah harus memonitor atau memantau kebenaran kelompok-kelompok tertentu, misal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri yang berpotensi membawa paham-paham radikal. Masuknya agama Islam di Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Menurut teori Gujarat yang ditemukan oleh John Spence Apple, agama Islam yang masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau India sekitar abad 13 Masehi. Dasarnya adalah yang pertama, berita Marco Polo yang pernah singgah di Perlak 1292 Masehi. Dari perjalanannya dari India ke Cina, ia mengaku banyak menemukan pedagang Gujarat yang mengajarkan agama Islam di Perlak. Yang kedua, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi di Pasai, mirip dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Yang ketiga, batu nisan Maulana Malik yang wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur, yang mirip batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Kemudian ada teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama, yaitu Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada teori Persia. Husain Dijajaningrat, sejarawan asal Banten, adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia, yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Husain memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Dzulhijjah. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai banyak pemakaman Islam. Metode penyebaran Islam pun selain karena semakin banyaknya kerajaan Islam di Indonesia dan jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab dan Persia, nyatanya Islam juga berkembang dengan beberapa pendekatan lain. Adapun beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan perdagangan yang banyak dibawa oleh bangsa Arab dan Persia. Yang kedua, pendekatan politik yang disebarkan melalui raja-raja kerajaan Islam. Yang ketiga, pendekatan perkawinan yang banyak dilakukan baik oleh pedagang ataupun petinggi kerajaan Islam.
Yang keempat, pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh para wakil, kiai, atau guru agama. Yang kelima, pendekatan kesenian seperti melalui kesenian wayang dan cerita-cerita rakyat Islam. Yang terakhir itu pendekatan tasawuf. Perkembangan agama Islam telah masuk ke wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, ajaran dalam agama Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena disebabkan dengan adanya beberapa faktor, diantaranya ialah yang pertama, ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, yakini mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. Kedua, untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit, karena hanya 2 kalimat pengakuan iman adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, upacara dalam keagamaan Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Yang keempat, Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan kesamaan. Yang kelima, Islam menyebar sangat dengan damai. Yang keenam, kekuatan dalam bidang politik pada pegangan Muslim. Kebanyakan dari mereka dari kelas atas. Yang keenam, Muslim dianggap kuat dalam urusan militer. Yang ketujuh, runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pesat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Yang ke-8, Islam mengajarkan moralitas penduduk asli. Adapun tantangan dalam agama Islam yang ada di Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya alam, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan, dan imunisasi umat dari penyebar luasan radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.